Bulan Kitab Suci Nasional yang ketiga, 8 September 2024. Saudara-saudari umat Allah yang dikasihi Tuhan, untuk mendalami tema Bulan Kitab Suci Nasional 2024 Keuskupan Agung Medan, yakni menjadi umat Katolik yang semakin berpartisipasi aktif dalam gereja dan masyarakat, yaitu dengan mendalami kitab nabi-nabi kecil, yakni Nabi Yunus, Amos, Mika, dan Maleaki. Nabi Yunus dipanggil dan dipaksa oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe menyampaikan isi hati Tuhan. Itu berarti Nabi Yunus melaksanakan tugas gereja, yakni pewartaan. Tugas tersebut didasarkan pada mandat yang diberikan Yesus kepada para rasul. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Matius 28 ayat 19-20. Semua anggota gereja mengambil bagian dalam tugas itu yang diwujudkan dalam berbagai bentuk, khususnya kesaksian hidup. Inilah yang menjadi tema pertama dalam Bulan Kitab Suci Nasional 2024 Keuskupan Agung Medan, yaitu umat Katolik berpartisipasi mewartakan kehendak Allah. Nabi kecil yang kedua adalah Nabi Amos. Nabi Amos sering disebut sebagai pendekar keadilan. Ia selalu berdiri tegak pada keadilan Allah. Prinsip sangat penting dalam Nabi Amos. Nabi Amos diutus Allah untuk mengingatkan bangsa Israel tentang ketidakadilan yang justru terjadi pada zaman kemakmuran. Situasi masyarakat pada zaman Nabi Amos yaitu: 1. Kekayaan dikuasai oleh sekelompok orang yang serakah. 2. Orang-orang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Dalam situasi tersebut, Nabi Amos meminta mereka untuk bertobat, kembali kepada Allah, mencari dan mencintai yang baik dan benar, membenci yang jahat, dan menegakkan keadilan. Maka Nabi Amos ini menginspirasi kita untuk mendalami tema Bulan Kitab Suci Nasional 2024 Keuskupan Agung Medan. Tema yang kedua, umat Katolik berpartisipasi aktif mewujudkan keadilan dan cinta kasih. Di sekitar kita masih ada kesenjangan, kekurang pedulian, masih banyak persoalan sosial. Gereja sebagai umat beriman diarahkan untuk berpartisipasi aktif secara sukarela dan murah hati, secara pribadi maupun kelompok, menghadapi persoalan sosial tersebut. Tindakan berpartisipasi selalu diawali dengan kasih. Yesus mengingatkan kita akan ikatan perjanjian kita dengan Allah, yakni hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu,
dan dengan segenap akal budimu, serta kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini bukan sekedar perintah, tetapi ini adalah ciri khusus kita untuk lebih peduli terhadap mereka yang tertindas, lemah, dan yang terpinggirkan. Maka perlu kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa yang bisa dibuat? Apa yang bisa kulakukan? Mari semakin mengakrabkan diri dengan kitab suci dan mendalaminya dalam hidup sehari-hari dan dalam doa lingkungan, sehingga kita mampu menjadi pendekar keadilan di sekitar kita. Pace Ebene.